Melangkah ke jenjang pernikahan dan mengenal keluarga pasangan masing-masing barangkali bukan persoalan besar bagi Gibran dan Selvi. Tapi ketika ada jabatan kepala negara yang kini diemban sang mertua, siapkah Selvi untuk beradaptasi dari segi aspek sosial lingkungan? Jika sebelumnya Putri Solo tahun 2009 ini yang biasa hidup sederhana bisa bebas melakukan apa saja, maka ketika menjadi menantu presiden, banyak aturan protokoler yang harus diikuti. Dan selama kuliah kan Selvi itu kalau kuliah diantar oleh orang tuanya, sepeda motor ya. Jadi diantar terus dijemput oleh orang tuanya. Dan orang tuanya Selvi, ibunya itu juga alumni AUB Surakarta. Kalau saya kenal gitu, baik, pendiam. Mertua itu kebetulan presiden ya kan. Sebenarnya sih kalau secara kekeluargaan, secara sosial juga sih sebenarnya sih biasa-biasa aja sih, nggak masalah. Nah tapi karena ada status presiden, ini kan masalahnya jadi ribet karena ada urusan prioritas, keselamatan ya, kemudian kenyamanan ya. Memang jadi nggak bisa seenak-enaknya kita biasanya. Kalau toh punya kebiasaan-kebiasaan tertentu yang sangat mandiri misalnya dilakukan, ya sekarang harus ya mau nggak mau misalnya ada pengawal ya, atau harus ke tempat-tempat yang jelas gitu ya. Karena wartawan kan pasti udah mulai ngeriung lah ya, memperhatikan dan sebagainya. Nah ini yang harus disadari betul gitu ya. Apa yang akan dirasakan Selvi Ananda telah dilalui Yeni Wahid, putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid. Bagi Yeni Wahid, ia jauh lebih senang menjadi anak Gus Dur daripada anak presiden. Kebebasan, privasi, hingga berbagai aturan akan seketika melekat saat Selvi secara resmi masuk ke dalam keluarga Presiden Jokowi. Menjadi anak presiden itu susah. Banyak nggak enaknya daripada enaknya. Kadang-kadang kita dibebani oleh aturan-aturan protokoler yang kita tidak paham ya. Kemudian kita sendiri juga kadang-kadang ikut merasakan kebijakan yang diambil pemerintah, ya ikut menanggung beban itu padahal tidak ikut memutuskan. Kehilangan privasi, kemudian didekati orang dengan niat macam-macam. Kadang kita nggak tahu orang itu tulus atau tidak, punya kepentingan atau tidak. Jadi keluarga presiden itu berat sekali. Kemudian ada juga orang yang datang ke memuji-muji, memuja-muja dengan segala macam kegombalan dan ketidaktulusan ya. Kita harus pandai-pandai memfilter. Semua harus ikut protokol ya. Jadi memang nggak enak sih hidup berdasarkan sesuatu yang protokoler gitu ya. Kayak diatur ya, atau privacy kayak jadi nggak ada misalnya, atau jadi diperhatiin orang karena penampilannya lain sendiri gitu ya. Tapi that's the consequences yang memang harus dihadapin gitu. Tapi kalau penyesuaian diri kita, adaptasi kita baik sih, menurut saya sih nggak apa-apa kok, Mbak. Pemirsa, jangan lupa ikuti audisi La Academia Junior Indonesia 2 Kamis 11 Juni 2015 di Gedung Wanita Pertamina Simpruk untuk audisi Jakarta. Dan Minggu 14 Juni 2015 di Bandung Convention Center untuk audisi Bandung. Usai sudah perjumpaan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk terus saksikan Was-Was setiap hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 6 pagi tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua.